Agama, ilmu pengetahuan, dan budaya. Ini adalah tiga hal yang berbeda, tetapi bagaimana ketika tiga hal ini kemudian saling terhubung, saling membahas topik yang sama? Bagaimana apabila kemudian agama bertentangan dengan budaya? Atau ketika ilmu pengetahuan ditemukan mempunyai temuan-temuan yang aneh secara agama dan akan mengganggu rutinitas umat beragama. Lah, ini adalah hal yang penting untuk dikaji dan menarik. Agama turun ke dunia ini sebagai rambu-rambu bagi umat manusia, sehingga apabila umat manusia membuat sebuah temuan-temuan ilmiah, maka rambu-rambunya tetap harus memakai agama. Jangan sampai temuan-temuan itu menjadi sesuatu yang blunder, yang kemudian lepas sama sekali dari agama, karena agama sudah mengatur semuanya. Jangan sampai misalkan ada temuan-temuan yang kemudian itu melanggar aturan agama karena bikin produk yang kemudian haram, misalkan. Satu sisi produk macam-macam yang itu sangat dibutuhkan oleh manusia dan itu bagus, tetapi ternyata dari produk olahan barang yang haram. Nah, ini akan bermasalah dari agama. Dan atau misalkan ada budaya yang sudah diwariskan turun-temurun, tetapi ternyata dalam perspektif agama tidak memenuhi syarat sebagai sesuatu yang baik. Nah, hal ini juga perlu diperhatikan karena agama mengatur semuanya, sehingga budaya itu bukan dihilangkan, tetapi dimodifikasi mana unsur-unsur yang perlu disesuaikan. Apabila unsur budaya itu semuanya tidak ada yang bermasalah secara agama, maka dipersilahkan untuk diteruskan, dikembangkan, bahkan diwariskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jember 1 TV yang dirahmati Allah, ilmu adalah sebuah keniscayaan yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Setiap manusia dituntut untuk menuntut ilmu setinggi mungkin dan juga meneliti hal-hal baru. Akan tetapi di sisi lain, agama dianggap sebuah sistem keyakinan yang berdasar pada keimanan sehingga cenderung dogmatis. Dari sudut pandang ini, seolah terkesan bahwa ilmu pengetahuan dan agama merupakan dua hal yang tidak berhubungan secara langsung. Demikian juga dengan budaya yang merupakan sebuah olah cipta manusia yang biasanya dianggap sebagai warisan leluhur dan harus dilestarikan. Dari sudut pandang inilah, seolah terkesan bahwa budaya tidak berkaitan dengan ilmu dan juga dengan agama sebab memiliki pijakan yang berbeda. Lalu bagaimana sebenarnya posisi dan relasi antara ketiganya? Benarkah ketiganya tidak saling terhubung? Dan bagaimanakah apabila terdapat penentangan antara ilmu pengetahuan dengan agama dan antara agama dengan budaya? Untuk membahas tema kita terkait hubungan antara ilmu, agama, dan budaya, telah hadir bersama saya seorang narasumber, yakni Dr. Abdul Wahab Ahmad, MHI. Beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Jember. Kita akan sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat terus, nggih, Ustaz? Alhamdulillah. Dan juga sebagai akademisi dan juga pengasuh pondok pesantren Mahfilut Duror di Suger, nggih, Ustaz. Jenengan masih aktif dalam aktivitas keseharian, nggih? Ya, masih aktif semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan masih menyempatkan waktu untuk hadir dan memberikan ilmu bagi kita semua di Status Umbun kali ini. Baik, Ustaz, ini berkaitan dengan tema kita yang sangat menarik pada episode kali ini mengenai hubungan antara ilmu, agama, dan budaya. Untuk menjawab 3 pertanyaan tadi di awal dan juga menjelaskan bagaimana kaitan antara 3 komponen ini, kami persilakan Ustadz untuk memberikan pemaparan bagi kita semua.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti tadi sudah disinggung ya, bahwa ilmu itu merupakan sebuah keniscayaan. Ya, Orang hidup di dunia ini harus punya ilmu pastinya. betul. Semua keterampilan harus ada ilmunya. Tanpa ilmu maka nggak jadi apa-apa. Umat Islam atau umat manusia secara umum itu tidak akan berkembang tanpa adanya ilmu. Karena itu ilmu menjadi sebuah keniscayaan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Nah, masalahnya nih ada paradigma yang berbeda, ada sudut pandang yang berbeda ketika kita membicarakan ilmu secara umum, kemudian kita membicarakan agama dan budaya. Kalau ilmu itu biasanya cenderung didapatkan dari penelitian yang terus-menerus, ya, ilmiah, berkembang dari masa ke masa. Tetapi kalau agama cenderung dianggap sebagai hal yang sudah paten, diam, nggak berubah, ya sudah begitulah, taken for granted gitu ya, sudah terima apa adanya, sudah seperti itu, sudah nggak usah ditanyakan dan tidak ada perkembangan, gitu kan. Sedangkan budaya ini juga mirip-mirip dengan agama, meskipun dia beda. Karena dianggap sebagai warisan leluhur yang sudah paten, sudah pakem begitu kan. Nah, ini menarik ketika kita kemudian membahas bagaimana perspektif yang pas untuk mendudukkan ketiga hal ini, apakah saling terkait. Nah, itu. Baik. Yang pertama kita bahas apa itu ilmu dulu. Ilmu itu. Jadi ilmu ini secara umum kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama adalah istilahnya tacit knowledge, ya. Jadi pengetahuan yang masih berupa skill, belum terstruktur menjadi sebuah bangunan ilmu. Jadi orang misalkan penjahit atau tukang atau apapun itu, profesi apapun, ada yang pintar betul, tetapi kepintarannya itu didapat dari pengalamannya yang bertahun-tahun. Hanya saja dia tidak melahirkan sebuah teori, dia tidak bikin buku, ilmunya itu tidak bisa diwariskan kepada orang yang tidak ketemu dia. Kalau ketemu dia, baru kemudian saya ajari gini caranya. Jadi melalui contoh-contoh. Nah, umat manusia dari dulu kan begitu. Jadi awalnya pengetahuan itu dari praktek, dari contoh-contoh. Nah, kemudian setelah umat manusia berkembang, ada namanya explicit knowledge. Ilmu yang sudah eksplisit menjadi bangunan ilmiah, ada namanya. Oh, ini ilmu membangun, namanya ilmu arsitektur misalkan. Ilmu untuk menjahit, nah, ilmu desain, ilmu mode, macam-macam menjadi ilmu, dan itu ada bukunya, ada pelajarannya, ada kurikulumnya dan seterusnya. Nah, itu ilmu yang sudah bisa dipelajari, sudah bisa dipatenkan lah, anggaplah begitu. Nah, setelah kita memahami ini, maka sebenarnya dalam agama dan budaya juga sama seperti itu. Jadi dalam agama ini ada ilmu yang masih berupa tacit knowledge yang tadi, yang berupa kemampuan, ya, belum terstruktur. Seperti misalkan ketika awal Islam, Nabi Muhammad mengajarkan sholat. Bagaimana sholat itu? Beliau hanya bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kamu sholatlah seperti aku sholat. Jadi niru. Nah, dalam peniruannya itu seberapa akurat para sahabat merekamnya. Nah, ada yang merekam sisi ininya, ada merekam sisi itunya, itunya, macam-macam, dan belum menjadi sebuah ilmu yang terstruktur, belum menjadi ilmu yang eksplisit. Nah, sehingga kemudian di generasi belakangan ada perbedaan pendapat. Sebenarnya rukun sholat itu kalau di jumlah ada berapa sih? Beda. Sebenarnya yang bagian ini itu wajib atau sunnah sih? Beda lagi. Karena belum, memang dari Nabi tidak dibuat sebagai explicit knowledge, bukan. Nabi kan nggak ngarang buku kan? Nah, Nah, siapa yang melakukan itu? Para ulama. Warasatul anbiya, para pewaris Nabi. Para ulama lah yang kemudian membuat penelitian, menyusun, sehingga kita tahu kalau mau sholat awalnya ini dulu, rinci sekali dengan struktur-struktur yang sudah tertata. Dan ini yang bisa dipelajari, rukunnya, syaratnya ada berapa, rukunnya ada berapa, dan seterusnya, yang membatalkan ada berapa, dan seterusnya. Dan itu pun kemudian beda-beda.
beda-beda. Versi ahli ini begini, versi ahli itu begitu, dan itu kemudian kita kenal sebagai madhab-madhab. Jadi ilmu agama sebenarnya juga mengalami perkembangan, tergantung siapa yang merumuskan itu dulu, tergantung perspektif apa yang digunakan, metode apa yang digunakan, teori apa yang kemudian digunakan. Jadi kemudian ilmu agama itu menjadi sebuah bangunan ilmu tersendiri. Nah, budaya juga sama. Meskipun awalnya hanya kebiasaan-kebiasaan orang dulu pakaian seperti ini, sekarang budaya sudah menjadi sebuah ilmu. Jadi sebuah ilmu yang bisa dipelajari. Kita tahu sejarahnya begini, terus kemudian patokannya, pakemnya begini, dan seterusnya. Nah, itu kemudian. Nah, menariknya kalau kita lihat dari sudut ini, sebenarnya ketiganya itu saling terkait. Ilmu sebagai sebuah keniscayaan bagi manusia, kemudian agama itu juga dipakai oleh manusia, dipraktekkan oleh manusia, dan budaya juga dilahirkan oleh manusia. Nah, dari sinilah ketemu akhirnya dalam satu bingkai yang utuh, ketiganya ini ngumpul menjadi sebuah hazanah bagi manusia itu sendiri. Tapi pertanyaannya lagi, bagaimana apabila ada yang miss, ada yang nggak cocok? Ada penentangan. Nah, ini serunya kan di situ. Bagaimana misalkan ternyata apa yang ditemukan dalam ilmu pengetahuan ternyata dari sudut pandang agama dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang. Dari sudut pengetahuan yang murni, sebenarnya kan segala pengetahuan itu kan bagus. Neliti apapun itu bagus. Tetapi kemudian dalam prakteknya orang neliti, akhirnya jadilah bom nuklir misalkan. Terus kemudian dalam bidang kesehatan ada metode-metode yang barangkali aneh, ya. Aneh. Dalam bidang pengobatan melibatkan organ-organ manusia bahannya misalkan. Lah itu kan kemudian ada dialektika, sebenarnya yang begini ini boleh atau tidak gitu kan. Akhirnya ada penelitian lagi dari sudut pandang agama tentang masing-masing kasus secara khusus. Ini mau dihukumi apa ini? Apakah boleh, tidak boleh, atau boleh dalam keadaan darurat atau bagaimana gitu ya. Karena pada masa awalnya tidak ada. Oke, seperti itu. Demikian juga dengan ketika budaya tertentu dianggap crash dengan ajaran agama. Ini gimana ini? Budaya itu kan harus dilestarikan. Satu sisi harus dipertahankan, ini warisan leluhur. Satu sisi agama bilang budayanya kok begini. Nah, begitu kan? Nah, itu dia terjadi dialog antara ilmu, agama dan budaya akhirnya. Nah, di sini di poin ini mungkin ada pendapat yang berbeda-beda dari berbagai ahli ya. Mungkin satu cenderung menjawab demikian, satunya lagi cenderung menjawab demikian. Tetapi dari perbedaan itu kita bisa urai setidaknya bahwa perkembangan ilmu itu terus berlanjut dan perkembangan agama dan budaya juga sama. Juga sama berlanjut, tidak ada yang mandek. Jadi budaya misalkan, budaya wanita Indonesia itu ya misalkan, atau pria Indonesia sama saja, busananya bagaimana? Kalau disuruh menggambarkan kayak apa budayanya? Budaya pakaian di Indonesia. Budayanya ya sebagian dengan pakaian yang mungkin terbuka, tidak seluruh aurat yang dianggap dalam agama itu tertutup begitu. Dan begitu pun dengan pria biasa. Harus pakai kebaya enggak? Iya, betul, kebaya. Kemudian baju dengan itu kebaya zaman dulu dengan kebaya zaman sekarang udah beda kan? Beda. Nah, semuanya adalah budaya. Dan bahkan nggak pakai kebaya pun, pakai pakaian yang ya kekinian, itu juga bagian dari budaya. Semua bagian dari budaya. Sehingga kalau bicara budaya, misalkan budaya mana yang akan kita patenkan? Adakah budaya yang paten? Tidak ada. Karena budaya itu semuanya juga bergerak, saling terpengaruh dengan berbagai hal, baik itu dengan budaya yang lain dari luar ataupun dengan kesadaran beragama dari masing-masing pihak.
Nah itu budaya semua sebenarnya. Jadi orang dulu pakai kebaya itu merespon sebagai budaya di masa itu, di masa itu. Kemudian budaya masa lalu dengan kebaya masa lalu dengan kebaya masa sekarang juga berbeda. Yeah. Itu juga merespon budaya di masanya. Orang sekarang yang jarang pakai kebaya kecuali momen-momen tertentu, Betul. itu juga sama, merespon sesuai dengan zamannya. Dan itu sama-sama sah, karena tidak ada budaya yang pakem sebenarnya. Tidak ada aturan kalau begini sudah melanggar budaya, itu sebenarnya kan tidak ada. Tidak ada aturan tidak pasti ada. begitu. Tidak bisa satu momen budaya dari tahun sekian ke tahun sekian ini yang budaya yang asli, kemudian yang sebelumnya nggak asli, sesudahnya nggak asli, kan tidak bisa. Betul. Semuanya adalah budaya. Nah itu yang menarik untuk kita obrolkan lebih lanjut. Iya. Oke. Nah, ini menarik sekali terkait dengan budaya ya, Ustadz. Nah, bagaimana apabila ada budaya bangsa Indonesia yang berupa adat istiadat leluhur, namun dalam perspektif agama dianggap keliru? Mungkin yang sudah Ustadz sampaikan tadi terkait dengan pakaian tradisional. Bagaimana kita menyikapinya? Oke, pertanyaannya kan begini nanti. Mana yang lebih harus kita lakukan antara ajaran budaya dan ajaran agama? Yeah. Budaya itu adalah ciptaan atau kreasi dari manusia yang diturunkan turun menurun gitu ya dalam jangka waktu yang lama. Kemudian agama ketika turun itu memang untuk rambu-rambu kepada manusia, bagaimana manusia membentuk budayanya. Nah, jadi berarti budaya itu terus jalan, tetapi itu harus disesuaikan dengan aturan agama. Oke lah, tiap daerah mempunyai baju khas, ciri khas masing-masing, mempunyai bahasa masing-masing. Lah itu yang kemudian harus disesuaikan dengan tuntutan agama. Kalau misalkan suku Jawa mau berpakaian Jawa, tapi kan bisa Jawa sekaligus yang syar'i, itu kan bisa. Nah begitu. Jadi kalau tidak syar'i ya berarti menurut agama itu tidak perlu dilestarikan dan tidak salah sebenarnya. Tidak melestarikan budaya yang dianggap bermasalah itu kan tidak salah. Betul. Tidak ada, karena budaya itu tidak ada yang pakem, ya kan? Contoh di beberapa daerah dulu, ya di Indonesia termasuk, ada budaya yang aneh. Ada budaya yang aneh, memakan jenazah orang tua yang meninggal. Ya, ada satu suku yang begitu, ketika orang tuanya meninggal, kalau ditaruh di tanah itu dianggap membuang. Dianggap nggak kasihan toh, nggak kasihan, ayahmu kamu kasihkan ke cacing, gitu kan? Jadi supaya ayahnya atau ibunya tetap hidup, dimakan sama anaknya, supaya tetap hidup dalam wujud si anak. Itu ajaran, itu budaya. Tetapi apakah harus kita pertahankan ya begitu? Enggak kan? Enggak. Akhirnya sekarang sudah tidak berlaku, itu tradisi lama banget. Ada beberapa daerah yang budayanya nggak pakai baju, nggak pakai baju. Mereka berburu di hutan. Apakah harus kita pertahankan begitu terus? Nggak boleh pakai baju. Kamu kalau pakai baju melanggar budaya, itu kan nggak bisa, nggak bisa. Akhirnya mau tidak mau budaya harus dimodifikasi. Nah, modifikasinya itu sesuai apa? Sesuai tuntutan agama. Karena kalau nggak sesuai tuntutan agama, ya repot lagi. Ya repot lagi. Ya jadi budayanya harus dimodifikasi sesuai tuntutan agama. Sesuai gitu. dengan rambu-rambu ya. Sesuai dengan rambu-rambu. Nah, berkaitan dengan agama yang menjadi sebuah aturan atau rambu-rambu tadi, apakah ilmu agama ini juga akan mengalami perkembangan dan dinamis seperti ilmu-ilmu lainnya, dan ataukah memang sudah dianggap komplit sejak dulu dan tidak ada ruang untuk menerima perkembangan dan perkembangan perubahan baru? Iya. Banyak orang yang menganggap itu agama itu ya sudah saklek, ya Quran, hadis, ya itu sudah selesai, gitu kan, selesai. Tapi kenyataannya seperti saya singgung tadi, agama ini juga merupakan sesuatu yang yang terus bergerak, Cara beragama itu seseorang itu ada bagian yang tidak boleh berubah. Tetapi ada bagian yang luas sekali yang meniscayakan perubahan dari masa ke masa. Bagian yang nggak boleh berubah, misalkan sholat duhur 4 rakaat di siang hari, nggak boleh itu diganti malam hari 2 rakaat, kan nggak boleh. Atau duhur jadi 3 rakaat, kan nggak boleh. Itu sampai kiamat pun nggak boleh, harus dipertahankan. Nah, yang begitu itu kan sedikit. Sholat, zakat, puasa, haji, itu kan. Yang lain-lain secara umum
hanya ada aturan umum. Hanya ada aturan umum. Jadi aturan kesopanan, tidak membuka aurat, harus jujur, harus baik. Lah begitu itu. Dalam implementasinya, maka akan beda-beda tiap orang. Berpakaian, adatnya apakah harus ada mode tertentu? Tidak ada mode tertentu. Kita bisa memakai ekspresikan budaya kita sendiri dalam bentuk yang islami. Ya, bentuk yang islami. Saya misalkan hari ini saya memakai baju seperti ini, memakai celana bagai peci putih. Apakah ini pakaian islami? Kalau tanya ke orang Arab mungkin bukan, pakaian islami itu pakai jubah gitu kan. Tapi sebenarnya jubah itu ya pakaian mereka. Pakaian budaya mereka juga. Budaya mereka. Karena non muslim pun yang Arab pakaiannya seperti itu. Iya, betul. Ya, itu kan bukti paling kuat itu. Non muslim pun pakaiannya seperti itu. Oke. Jadi apa yang islami? Yang islami itu adalah ketika menutupi aurat, ketika sopan. Dan ini sudah memenuhi syarat, berarti kita ini sudah memakai pakaian yang islami begitu. Bentuknya seperti apa sesuai budaya masing-masing. Itu wilayah kreasi. Dan dalam hal ini akan terus berkembang penafsiran, makin banyak kejadian, makin banyak lagi temuan-temuan baru. Makin kompleks lagi. Tapi yang perlu diketahui, agama sebagai rambu-rambu hanya segelintir saja, yang ini paten dan yang tidak paten boleh. Itu kan sedikit. Itu pun masih ada keringanan atau rukhsah, ya Ustaz. Iya betul. Ketika sulit untuk dilakukan, ketika ada di tempat-tempat yang tidak bisa mengakomodir satu pendapat, maka dan ada space banyak, space luas yang ini masih perlu bisa berkembang, menerima adaptasi perkembangan zaman gitu Ustaz. Ya, betul. Nah, menarik juga bagaimana tentang agama dalam menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan yang masuk dalam semua bidang Ustaz. Dan mungkin ini akan menyebabkan manusia melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan. Semisal tinggal di luar angkasa, membuat sel buatan, daging buatan, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu juga ya. Ilmu pengetahuan itu sebenarnya kalau kita lihat ilmu pengetahuan itu sendiri itu bebas nilai. Bebas nilai. Artinya dia meneliti apapun, bikin apapun itu ya secara ilmu pengetahuan maka itu sah-sah saja. Akan tetapi ketika sampai batas yang kemudian bersinggungan dengan agama. Nah, di sini kembali patokannya bahwa agama itu adalah rambu-rambunya. Karena kalau tidak dibiarkan maka bisa jadi liar ini. Ilmu pengetahuan itu akan sangat liar dan itu berbahaya bagi manusia ini itu sendiri. Misal contoh ya, di zaman dulu tidak ada ceritanya organ itu bisa saling ganti, transplantasi. Dan sekarang organ itu kan bisa saling ganti dari orang satu, dan itu makin lengkap itu daftarnya. Kalau dulu mungkin cuman ginjal awalnya, sekarang sudah makin lengkap itu semuanya. Betul. Dan itu kalau dibiarkan bagaimana? Tidak ada rambu-rambunya. Bisa-bisa orang yang bernaluri bisnis dan itu kemudian kebetulan orangnya jahat, bisa menganggap ya orang-orang lain itu sebagai replacement. Ya, dan bisa dijual. Manusia akhirnya ada penjualan organ, secara ada pembunuhan, penculikan dan macam-macam. Itu kan gara-gara ilmu pengetahuannya dibiarkan terlalu bebas. Ya, artinya rambu-rambu itu yang kemudian lepas. Kemudian dalam kasus tinggal di luar angkasa misalkan, seperti di stasiun luar angkasa, dulu mana ada pembahasan begini ya. Nggak ada, itu hal yang tidak terpikirkan oleh orang di masa lalu. Sekarang ada, tinggal di luar angkasa selama 6 bulan. Itu banyak yang begitu di stasiun internasional ya. Bagaimana ibadahnya, bagaimana kemudian sholatnya, bagaimana seterusnya. Nah, ini yang perlu jawaban gitu kan. Ya, standarnya biasanya dia harus tetap menghadap kiblat, menghadap bumi dalam arti kemudian dia sholat mengikuti jadwal yang ada di bumi. Terserah dia mau pilih waktu yang mana, waktu rumahnya sendiri kayak waktu apa, tapi kan tetap diketahui. Diketahui sehingga dia tetap punya rutinitas yang sama, sholat 5 kali sehari dan seterusnya. Nah, bahasa seperti ini kan tidak ada di masa lalu. Ini hal yang baru. Kemudian dengan daging buatan bagaimana, macam-macam detailnya. Dibuat dari apa dulu? Karena harus ada bahan utamanya. Dibuat daging apa? Dagingnya sudah halal atau tidak? Sudah disembelih atau tidak? Begitu kan? Kalau dari bahan misalkan sapinya sudah mati, sudah disembelih, kemudian selnya itu kemudian dikembangbiakkan, karena bisa itu. Dan sudah dijual sekarang secara komersil. Di Singapura sudah mulai jual daging olahan yang baru,
yang bukan daging sebenarnya. Itu sel, kumpulan sel yang kemudian berkembang biak, makin banyak, ya jadilah kayak daging, di mata kita kayak daging. Itu dan itu dimakan. Dan katanya bersih, bebas lemak dan segala macam. Ya, mungkin di masa depan akan banyak produk seperti itu. Kalau diambil dari sapi yang sudah siap makan, boleh, tidak masalah. Tetapi kalau diambil dari sapi yang masih hidup, dan lumrahnya dari masih hidup memang, karena tujuannya teknologi itu supaya tidak membunuh sapi. Betul. Nah, ini artinya sapinya hidup, diambil organnya, diperbanyak, dan itu sama seperti bangkai, sama seperti bangkai. Kita nggak boleh makan itu. Dan itu kemudian dibahas di mana-mana, tapi secara umum begitu hasilnya. Lagi-lagi agama yang kemudian menjadi remnya, supaya ilmu pengetahuan ya tetap berkembang, silakan, tetapi ada rambu-rambunya juga nih, jangan sampai liar. Kalau tidak, ya Berbahaya juga. berbahaya, karena tidak semua pengetahuan itu positif, bisa digunakan positif. Betul. Betul. Ahli kunci aja itu bagus, tapi kalau disalahgunakan bahaya betul. Bisa mencelakai diri sendiri, orang lain, bahkan bumi kita bersama. Betul. Ya Ustaz. Dan apakah memang agama ini bisa saja bertentangan dengan sains? Lihat kasusnya. Lihat kasusnya. Jadi sebenarnya begini, kalau sainsnya adalah temuan yang sudah pasti sebagai fakta, agama tidak mungkin bertentangan. Tapi kalau baru teori, bisa jadi bertentangan. Nah, tapi kan teori masih sebatas teori. Tapi kalau temuan sains itu adalah fakta, maka agama itu pasti sudah punya jawaban untuk itu, untuk hal itu. Jadi misalkan tentang tadi transplantasi, tentang apa segala macam yang dulu tidak dibahas, tapi aturannya sudah selesai, aturannya sudah ada. Jadi kaidah-kaidahnya sudah lengkap itu. Bahkan di masa lalu dibahas, kalau diganti dengan organ babi bagaimana, dan tidak ditemukan organ lain, bagaimana hukumnya? Ya, tergantung nanti tingkat kedaruratannya itu kemudian ditimbang, tergantung kasusnya. Ya, kalau memang nggak ada lagi yang lain, adanya cuman itu, maka ya boleh, misalkan bisa, nggak masalah. Dan kemudian bagaimana sholatnya? Wong itu babi, ya sudah tidak dihukumi babi lagi, sudah jadi anggota tubuh manusia seandainya sudah menyatu, misalkan. Dan itu dibahas di hazanah kita yang sudah berabad-abad yang lalu, waktu orang belum ada menemukan itu. Oke, jadi kalau itu merupakan fakta, temuan sudah nyata, nggak ada dari agama yang perlu dirisaukan. Sama aja, semuanya sudah fix ya, sudah fix. Jadi sama dengan misalkan evolusi, apakah manusia berevolusi? Misalkan seandainya evolusi itu dianggap sebagai fakta yang tidak bisa tidak, bahwa manusia itu dari tahap ini ke ini berubah, maka itu pun secara agama tidak masalah, tidak masalah. Jadi tetap Allah ya memang menciptakan dalam tahap-tahap itu, begitu, begitu aja. Jadi ya sebenarnya tidak masalah. Oke, tapi agak panjang ini. Itu fakta atau tidak? Jadi kan orang-orang masih hanya sekedar teori begitu kan? Ya perlu data yang lebih banyak. Tapi seandainya pun itu besok sudah lengkap semua strukturnya, ya tidak masalah, tidak masalah. Agama sudah punya jawaban untuk semua itu. Iya, betul sekali. Dan ini menarik sekali Ustadz, berkaitan dengan tema kita, hubungan antara ilmu, agama, dan budaya. Seperti di awal kita merasa ketiga komponen atau tiga hal ini sangat berbeda dan tidak berkesinambungan begitu. Tapi setelah kita memahami lebih dalam, ternyata tiga hal ini merupakan hal yang sangat dekat dengan kita dan tentunya semuanya saling berkaitan begitu. Saling berkaitan. Yang satu menjadi objek, yang satu menjadi rambu-rambu begitu. Rambu-rambunya. Agar kita bisa lebih berhati-hati ke depannya tentunya. Dan Ustadz, ini sudah waktunya kita untuk berpisah dalam episode Setes Embun kali ini. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Wahab Ahmad yang telah berkenan memberikan ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan Setes Embun yang kita terima bisa memberikan
keberkahan dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Dan pemirsa, demikian tadi Sada Sembun pada episode kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Tia Mediana mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Akhir kata, wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.